Menginjak acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LC selaku Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia dengan tema Resiliensi Umat Islam Indonesia di Tengah Arus Modernisasi. Sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi lahir di Pancor, Selong, Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Mei 1972. Beliau menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode pada masa jabatan yakni tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Riwayat pendidikan beliau yakni menghafal Quran di Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Pancor pada tahun 1991 sampai dengan 1992. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Dan kami silakan untuk Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh keluarga besar Masjid Kampus UGM yang hadir pada sore hari ini, termasuk tentu Saudara Fahmi ya sebagai pemandu atau moderator pada sore hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, pertama saya mengajak kita semua dan adik-adik untuk mari kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada Ramadan ini keluarga Masjid Kampus UGM bisa melaksanakan kegiatan Ramadan ya secara lebih alami dan lebih normal. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya juga sempat mengisi kegiatan Ramadan di Masjid Kampus ini dan saya jadi saksi bapak-bapak dan saudara-saudara adik-adik sekalian bahwa kegiatan Masjid Kampus UGM ini adalah salah satu kegiatan masjid kampus yang saya rasakan sangat produktif ya. Alhamdulillah, dengan spektrum tema yang juga sangat lebar, membahas beragam hal ya. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi bagian dari tafakuh kita pada bulan suci Ramadan. Ramadan itu kan Fahmi dan teman-teman sahabat sekalian ya, itu selain ta'abud ya, harus diisi juga dengan tafakuh. Dan seringkali kita mengisi Ramadan dengan ta'abud yang luar biasa, tapi tafakuh kita kurang. Tafakuh utamanya tentu adalah tentang Ramadan itu sendiri dan juga tentang isu-isu penting di dalam kita berislam dan berindonesia. Nah, pada sore hari ini kita diskusi ya, walaupun waktunya memang tidak luas, tapi saya pikir insya Allah akan ada manfaat dari kita diskusi tentang keadaan umat Islam ya, dalam konteks resiliensi atau ketahanan umat ya di dalam era modern. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sebagai mukaddimah saya ingin sampaikan, kalau kita bicara tentang umat Islam atau Islam sebagai agama dalam arti yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam sebagai agama dalam arti yang umum ya, memang itulah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sejak masa Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi yang kita maksud adalah Islam dalam arti ya, keseluruhan tuntunan yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari semua nabi dan rasul. Sebagai muqaddimah ya, saya ingin kita melihat umat Islam dan Islam ya. Kalau kita lihat umurnya ya, dari 611 Masehi pada saat wahyu pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sampai hari ini 2022, itu artinya usia umat Islam adalah 1411 tahun. Jadi usia umat Islam ini ya, usia Islam ya, itu 1411 tahun per tahun ini secara Masehi. Kalau secara hitungan Hijriyah ya tentu lebih panjang lagi sedikit. Kalau sekarang 1443 Hijriyah ditambah dengan 13 tahun di Mekah berarti 1400 berapa? 56. Nah, 1456 tahun usia Islam. Apa yang terjadi dengan Islam dan umat Islam sepanjang 1411 tahun itu? Nah, ini yang menurut saya penting sebagai muqaddimah dan membangun kesadaran kita sebagai umat Islam ya, bahwa sepanjang 1411 tahun ternyata umat Islam ya, dalam usia itu mereka ternyata selama lebih dari bahkan 1000 tahun ya, bisa menjadi pemimpin peradaban di dunia. Periode klasik yang dihitung sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Khulafaur Rasyidun 650 Masehi sampai 1258 ketika Baghdad jatuh ya, ke tangan Holako ya, yang merupakan pemimpin dari Imperium Mongol. Jadi 650 sampai 1258, sekitar 700 tahun. Itu era klasik, periode klasik. Baik pada fase pengembangan maupun fase kemunduran setelah tahun 1000 ya, Masehi. Tapi intinya 700 tahun itu benar-benar Islam ya, mampu menjadi pemimpin peradaban. Jadi catat di kepala kita 700 tahun sampai 1258. Lalu ada periode pertengahan dari 1250 itu sampai 1800. Nah, di sini ada pasang surut juga. Dari 1250-an abad 13 ya, sampai 1500 abad 16. Itu perpecahan di mana-mana. Perpecahan di mana-mana. Disebut era kemunduran. Kemudian dari 1500 sampai 1700 itu ada 3 mamlakah kabirah, imperium besar di dunia Islam yang sempat berhasil menyatukan kembali. Ada dinasti Safawi di Iran, ada dinasti Mughal di India, dan ada dinasti Ottoman di Turki. Jadi walaupun sempat mundur tapi ada upaya tetap untuk kemudian membangun peradaban. Dan sampai saat itu masih Islam masih memimpin walaupun ada friksi-friksi dan perpecahan-perpecahan. Nah, pada saat masa itu dari abad 13 sampai abad 15, 16 itu mulai semakin kuat ya.
antara sunnah dan syiahnya misalnya nih, antara Arab dan non-Arab, ini dalam Islam sendiri. Kalau Arab itu dicerminkan dengan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, yang Iran itu pusatnya adalah, yang non-Arab pusatnya di Iran. Jadi ada pusatnya di Iran, ada pusatnya di Mesir, tapi sama-sama Islam, dunia Islam. Nah kemudian mulai dari 1800 itu periode modern atau era modern sampai saat ini. Kalau kita hitung dari 1800 sampai sekarang itu ada sekitar 222 tahun. Nah, jadi dari 1400 tahun itu dari pertama ya, dari 600-an sampai ya, abad ke-13 ya, 7 abad kita nomor 1. Dari abad 13 sampai abad 18 kita mulai tersaingi, mulai saling saling tarik menarik ya, antara dunia Islam sama yang di luar itu, terutama dunia barat yang mulai berkembang. Nah mulai 1800-an ya, ketika revolusi industri, kemudian ketika kebangkitan Renaissance ya, di Perancis, revolusi industri di Inggris, lalu kemudian ledakan ilmu pengetahuan di dunia barat. Nah barulah kemudian kita perlahan-lahan ya, umat Islam tertinggal ya, dibanding dengan katakanlah dunia barat. Tapi sekali lagi saya ajak melihat dari tahun 650, 1400 tahun, baru 200 tahun sebenarnya, baru 200 tahun ya, umat Islam itu tertinggal. Artinya apa? Adik-adik dan kita semua harus punya optimisme ya, bahwa kalau kita lihat dari umur umat yang panjang ini, sebenarnya mayoritas dari umur itu adalah pada posisi memimpin peradaban. Hanya 200 tahun terakhir ya, umat Islam itu betul-betul terpuruk. Tetapi pada saat yang paling terpuruk sekalipun sebenarnya ya, umat Islam itu terus-menerus berusaha untuk mencari jalan bangkit kembali. Nah, para ulama misalnya mendeklarasikan ya, pada awal abad ke-15 Hijriah itu sebagai Asrun Nahdoh, Asrus Sohwah ya, jadi Qarnus Sohwatil Islamiyah, yaitu abad kebangkitan Islam. Dan itu yang terus-menerus dikerjakan sekarang. Nah teman-teman, adik-adik ini di UGM juga ya dalam kerangka itu. Bagaimana kita bisa kembali ya, bagaimana kita bisa memberikan contoh-contoh terbaik, menghadirkan karya-karya untuk kemajuan peradaban umat manusia ya. Sebagai rahmah kan, wa ma arsalnaka illa rahmah. Jadi kita sedang berjuang ya. Tapi berita baiknya ya adik-adik semua ya, saya selalu melihat segala sesuatu dari sudut optimistik ya. Walaupun ada 1001 masalah, tapi berita baiknya bahkan pada masa yang sangat terpuruk sekalipun, atau bahkan pada masa yang disebut dengan kemunduran Islam, itu ternyata di dalam umat Islam itu terjadi perkembangan-perkembangan. Contoh ya, pada masa kemunduran abad ke-13 sampai abad 15. Kalau saya tanya kita di Indonesia abad 13 sampai abad 15 itu abad apa? Itu abad apa? Apa yang terjadi di tanah Nusantara abad 13 sampai 15? Itulah abad terjadinya perubahan besar di Nusantara ini dari agama lokal ke agama Islam. Ya Wali Songo itu di abad itu. Jadi di abad 13 itulah Wali Songo. Jadi pada saat secara umum ya, potret umat Islam itu mulai terpuruk, tapi pada saat yang sama ada gerakan-gerakan dakwah Islam di tanah Nusantara ya, di Samudra Pasai abad 13, lalu kemudian pesisir utara Pulau Jawa masuk para Wali Songo, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama berubahlah penduduk Nusantara ini dari penganut agama lokal
menjadi muslim, penganut agama Islam. Dan sampai sekarang karya dari abad ke-13 itulah yang mencatat sebagai sebagai tempat di mana secara demografis umat Islam itulah terbesar di muka bumi ini. Di Indonesia lebih dari 13% umat Islam di dunia itu ada di Indonesia yang bukan bangsa Arab. Yang kita ini bukan bangsa Arab di Nusantara ini ya. Tapi kita 13% dari seluruh populasi umat Islam di dunia, di Indonesia. Karya abad 13 yang disebut dengan abad kemunduran. Karena itu teman-teman semua ya, semangat optimisme ini harus ada dalam diri kita. Kita bukannya menciptakan kebangkitan yang belum pernah ada, tapi kita coba menapak tilasi kebangkitan dan kemajuan peradaban yang ratusan tahun itu memimpin dunia. Itu jauh lebih mudah gitu ya. Jadi kita sebenarnya sebagai umat Islam ini alhamdulillah wa syukurillah, perangkat untuk maju itu sebenarnya ada. Nah, pada sore hari ini kita bicara tentang resiliensi. Resiliensi itu daya tahan. Bagaimana umat Islam dalam rentang 1400-an tahun ini masih bisa ada, eksis, dan bahkan secara populatif ya, itu akan terus meningkat dan kemungkinan besar akan bisa menjadi umat beragama terbesar di muka bumi ini. Bagaimana bisa? Kalau kita lihat ya, dari perjalanan sejarah, lalu kita kembali ke norma-norma paling utama ya, di dalam Islam. Apa sih faktor yang membuat kita bisa bertahan? Kalau dalam kajian dari para ulama, faktor resiliensi yang paling utama adalah izzah umat ini kepada agamanya yang diwujudkan dengan berpegang teguh pada dua pusaka utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Itu sumber kekuatan kita umat Islam. Aku tinggalkan, kata Rasul, untuk kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh padanya maka tidak akan sesat selamanya. Kata tadillu, sesat, itu bisa berarti secara spiritual ataupun secara peradaban. Kalau kita berpegang pada dua hal ini maka kita tidak akan sesat secara spiritual. Artinya apa? Iman Islam kita akan terjaga, secara peradaban juga tidak akan tersesat. Artinya apa? Kemajuan yang kita peroleh, kemajuan yang sesuai dengan tuntunan dari dua pegangan utama kita. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita bicara tentang resiliensi, maka faktor utama umat Islam ini bertahan adalah otentisitas dari rujukan normanya itu, Al-Quran dan hadisnya. Maka kita bersyukur ya, adik-adik semua, bahwa kita punya kitab suci yang kita terima hari ini persis sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Otentisitasnya terjaga, rantai periwayatannya itu selalu mutawatir. Jadi tidak ada ruang untuk dusta di situ, tidak ada ruang untuk manipulasi di situ, tidak ada ruang untuk ditambahkan atau dikurangi di situ. Semuanya otentik. Kita menerima hari ini di handphone kita, kalau ada aplikasi Al-Quran, kita baca itu persis dengan apa yang diterima oleh Rasul. Coba, kemewahan apa lagi yang lebih bagi suatu umat melebihi dari bahwa dia punya kitab suci
yang otentik, seotentik apa yang diterima oleh Sang Rasul 1400-an tahun yang lalu. Maka resiliensi kita bergantung dari sejauh mana kita mampu menghidupkan pesan-pesan Al-Quran dan hadis itu. Itu yang paling utama. Resiliensi kita adalah pada Al-Quran dan hadis. Dengan syarat, mampu membacanya dengan benar. Itu persyaratan. Ketika kita mampu membacanya dengan benar, maka hasilnya adalah 7 abad itu. Ya, umat Islam menjadi umat yang sangat produktif, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat manusia. Tapi ketika kita membacanya dengan cara yang keliru, ya, semakin bacaan kita keliru, maka semakin mundur kita. Jadi kemunduran umat itu berbanding lurus dengan besarnya deviasi ketika dia membaca Al-Quran dan hadis. Makanya adik-adik dan teman-teman, ya, ketika kita bicara tentang kembali ke Al-Quran dan hadis, itu harus dengan catatan yang tegas dan jelas, yaitu dengan membaca dan memaknakannya dengan benar. Antara teks dan konteks. Kalau kita membaca Al-Quran dengan melepaskan ayat-ayat itu dari konteksnya, itu bisa saja, ya, kita mendapatkan pemahaman yang berbeda diametral dengan apa yang sesungguhnya. Dan itu tidak terjadi pada masa sekarang saja, bahkan pada masa dulu pun, ya, kan sahabat-sahabat Nabi juga punya perbedaan pemahaman yang sangat variatif, ya, satu sama lain. Enggak semua sahabat Nabi ngerti Al-Quran secara utuh, enggak semua. Ada yang awam, yang ngerti pesan-pesan besar saja. Begitu masuk dari ayat per ayat mulai bingung. Itu zaman sahabat ada. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman kalau dia beramal soleh untuk makan dan minum apapun. Ada yang salah paham pada masa sahabat. Jadi ada yang dibawa ke khalifah. Dia minum khamar, pahami. Begitu dibawa, kenapa minum khamar? Loh, kan saya beriman, beramal soleh. Itu ada ayatnya. Beriman, beramal soleh, laisa alaihi junahum fima ta'imu. Enggak ada masalah makan minum apapun. Nah, dia baca teks, dia lupa sabab nuzul ayat itu. Padahal ayat itu turun untuk menjawab pertanyaan, ya, dari sebagian sahabat kepada Rasul. Begitu turun pengharaman minuman keras, sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana nasib orang tua kami yang meninggal pada saat belum turun pengharaman minuman keras? Jadi sampai akhir hayatnya masih suka minum karena memang belum haram. Nah, turunlah ayat ini menjelaskan, oh, untuk mereka itu gak masalah. Itu konteksnya. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan bacaan yang benar, teks dan konteksnya. Kemudian antara akidah, ibadah dan muamalah juga harus benar, ya. Kalau ayat-ayat yang bicara tentang akidah, ya, kita maknakan sesuai dengan arahnya. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang muamalah, kita letakkan pada tempatnya, ya. Jangan yang bicara tentang muamalah ditarik ke akidah. Jangan yang bicara tentang akidah ditarik kepada muamalah. Nah, sebagian besar, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang antara muslim dan non-muslim itu kaitannya muamalah. Itu kaitannya muamalah. Maka prinsipnya adalah lita'arofu. Prinsipnya adalah saling mengisi.
Nah, jadi faktor resiliensi kita yang utama adalah kita memiliki dua sumber norma yang sangat otentik yang namanya Al-Quran dan hadis, yang kalau kita baca dengan baik dan kita fahami pesan-pesannya dengan baik, maka itu akan membuat kita mampu melewati tantangan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor resiliensi kita sebagai umat Islam yang membuat Islam bisa bertahan bahkan menyebar masuk ke peradaban-peradaban yang jauh lebih tua. Islam bisa masuk ke India, padahal India itu peradabannya jauh sebelum Rasulullah hadir, dia udah punya peradaban yang hebat. Islam bisa masuk ke Mesir, padahal Mesir itu peradabannya sangat tua dan sangat kuat. Apa yang menyebabkan Islam bisa masuk ke jantung-jantung peradaban kuno itu dan bahkan merubah termasuk ke Nusantara? Ketika Wali Songo datang ke Nusantara ini kan di sini sudah banyak kerajaan-kerajaan hebat, ya, pahami? Kerajaan yang berbasis pada agama-agama lokal, berbasis pada Hindu, Buddha, udah ada. Udah ada Candi Borobudur kan? Udah ada Candi Prambanan, udah banyak sekali. Tapi Islam berhasil masuk ke jantung-jantung peradaban yang sudah kuat dan hebat itu. Apa sebabnya? Yang kedua adalah Islam itu memiliki manzumatul qiyam atau tatanan nilai. Coba nih kita komparasi ya, sebagai sekedar ilustrasi saja. Kalau kita melihat catatan sejarah tentang imperium yang hebat-hebat di dunia ini, itu kan ada 3 imperium besar. Ada imperium Islam, ada imperium Mongol, ada imperium Britania Raya, ya. Ya, yang imperium Inggris ini kan agak baru sekarang lah, abad modern ya, 1800-an. Nah, kalau kita bandingkan antara imperium Mongol dan imperium Islam, ya, coba kita lihat nih. Mongol itu dimulai dari Genghis Khan, ya. Terus dari abad ke-12, 13 sampai 14, ya. Dia 2 abad itu menguasai dunia dan bahkan rentang kekuasaannya itu lebar sekali, ya. Semua Asia Tengah itu dia kuasai, ya. Semua Asia Tengah dia kuasai. Bahkan dia sempat mau menduduki Nusantara, menyerbu ke tanah Jawa, tapi diusir oleh Haraniwijaya, begitu ya. Lalu mereka kabur, nggak balik lagi. Jadi wilayah mereka sangat luas, ya. Bahkan pada masa tertentu sempat mereka lebih luas daripada kekhalifahan Islam, ya. Mongol. Tapi coba hari ini apa yang kita ketahui tentang Mongol? Ada yang tertarik belajar bahasa Mongol? Hah? Ketawa kayak Rofik itu. Enggak ada. Siapa kita yang tertarik belajar bahasa Mongol? Adik-adik tahu Imperium Mongol yang pernah menguasai dunia selama 2 abad lebih, yang kekuasaannya bahkan lebih luas pada waktu itu dari kekhalifahan Islam, sekarang yang menggunakan bahasa Mongol itu ada berapa orang? Hanya 10 orang, 10 juta orang. 10 juta orang yang bisa bahasa Mongol dari berapa miliar umat manusia sekarang. Bandingkan dengan kekhalifahan atau umat Islam yang membawa, ya, bergerak dari Arab itu, bergerak ke seluruh dunia. Berapa yang bisa bahasa Arab sekarang? Ratusan juta. Bahkan yang bukan bangsa Arab pun itu banyak yang bisa bahasa Arab. Ya kita ini, misalnya saya orang Lombok nih, ada yang Jawa, Padang, Sunda. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, kita bisa baca Quran. Kita kenal huruf Arab tuh. Kenapa nasibnya beda, ya, antara Imperium Mongol dan Imperium Islam? Ya. Karena Imperium Mongol itu, ya,
sandarannya cuma satu, hard power. Jadi modalnya itu cuma satu. Mereka tidak bawa tatanan nilai. Mereka nggak ada bawa nilai, istilah nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, apalagi yang lebih tinggi spiritual yang enggak. Mereka hanya punya kekuatan militer. Kekuatan militer itulah yang menjaga mereka. Maka usia mereka adalah seusia kekuatan militer itu. Jadi Imperium Mongol itu berkuasa dengan penaklukan militer. Serbu, hancurkan, jarah, rampok, bunuh. Nah, itu Mongol tuh. Ketika 1258 mereka menyerbu Baghdad itu, ratusan ribu penduduk Baghdad itu disembelih. Perpustakaan dihancurkan semua. Dihanyutkan buku-buku yang jumlahnya ratusan ribu itu di Sungai Tigris. Kenapa dihanyutkan? Karena dianggap nggak ada harganya. Yang mereka ambil itu emasnya, peraknya, berliannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa ya? Keinginan untuk belajar, untuk ilmu teknologi enggak. Kalaupun bicara teknologi perang. Karena mereka hanya berlandaskan pada hard power, kekerasan militer, maka usia mereka adalah seusia kekuatan bersenjata mereka. Begitu itu lemah, selesai. Nah, beda dengan futuhat Islamiyah. Ketika Islam menyebar, dia tidak hanya membawa tentara, bahkan yang membawa tentara itu hanya di tempat-tempat tertentu, di wilayah yang terbatas. Kalau kita bicara masuknya Islam di tanah Nusantara, nggak ada satupun tentara Arab datang kemari. Ada tentara Arab? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah para ulama yang datang. Yang datang adalah para pedagang yang membawa nilai-nilai Islam. Ya. Jadi Islam bisa bertahan, menyebar, masuk ke jantung-jantung peradaban bukanlah dengan hard power, bukan dengan kekuatan senjata utamanya, tapi dengan manzumatul qiyam. Ada tatanan nilai, soft power, nilai-nilai yang mulia, yang menyentuh hati, yang membuat orang tertarik. Kalau misalnya mohon maaf Islam datang ke tanah Nusantara ini dengan ilmu kanuragan misalnya, oh orang-orang sini udah pinter kanuragan semua. Mau pakai ilmu kesaktian misalnya bersandar pada itu, nggak bisa. Memang kita dengar cerita para ulama dulu kan punya ilmu-ilmu, tapi itu hanya pelengkap saja. Utamanya apa yang mereka bawa? Manzumatul qiyam, tatanan nilai. Nah yang terakhir ya, kalau kita lihat kenapa umat Islam punya resiliensi, bertahan, dan itu yang harus terus kita kembangkan adalah apa yang disebut dengan social behavior, as-sulukul ijtimai. Jadi pola interaksi yang diajarkan sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di Madinah, sampai kemudian dibawa oleh para khulafaur rasyidun, kemudian oleh para generasi-generasi, termasuk dibawa oleh para wali songo dan para pendakwah Islam ke tanah Nusantara, dan dicontohkan oleh para guru-guru kita sampai sekarang nih di Indonesia, adalah social behavior kita sebagai umat Islam. Apa social behavior kita? Apa as-sulukul ijtimai, karakteristik sosial kita? Itu inklusif, terbuka. Umat Islam itu umat yang sangat terbuka. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi di Madinah peralatan makan minumnya itu dari kayu. Begitu pindah di Mekah, begitu pindah ke Madinah, di situ mengenal tembikar dari Cina, yang keramik itu, keramik. Maka sahabat ganti, yang semula alat makan minumnya dari kayu, ganti pakai keramik. Dulu Nabi ketika di Mekah pakaiannya itu tidak berjahit,
Jadi macam kain diselempang-selempangin tuh rata-rata orang Mekah tuh. Ya, macam 2 helai kain diselempangin. Saking sederhananya kehidupan di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, mulai mengenal al-makhit. Ya, hullah, mulai kenal jubah dari Yaman, mulai kenal pakaian berjahit. Nabi ganti bajunya, bahkan Nabi pakai gamis, pakai baju yang berjahit. Datang orang dari Yaman berhadiah jubah, Nabi pakai jubah. Ya, jadi sosial behavior umat Islam dari awal itu adalah inklusif, selalu terbuka dan menerima, ya, menerima perubahan-perubahan selama perubahan itu tidak terkait dengan akidah dan ritual ibadah. Kalau muamalah kita boleh. Bagian dari muamalah itu apa? Ilmu, teknologi, ekonomi. Itu semua ruang muamalah. Karena itu membangun resiliensi untuk masa depan kita itu bergantung dari bagaimana kita mengisi ruang muamalah dengan karya-karya yang terbaik, termasuk ilmu dan teknologi dan kampus tempatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. 3 faktor resiliensi ini bisa kita diskusikan kalau memang ada waktu untuk kita diskusikan beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.